Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan boleh memberkati kami saat ini. Dan kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami arti dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, diselamatkan karena iman. Diselamatkan karena iman. Manusia yang hidup di dalam keberdosaannya, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak akan mampu untuk melepaskan dirinya dari yang namanya belenggu dosa. Manusia itu sendiri tidak akan mampu. Apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya, tidak akan mampu membuat dia bebas dari belenggu dosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana cara manusia untuk bisa bebas dari belenggu dosa? Kita harus menaruh iman percaya kepada Tuhan Yesus, kepada darah Kristus yang sudah tercurah, darah yang sangat mahal, yang tidak terbilang dengan nominal. Kalau kita baca 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-9, darah Yesus begitu mahal. Keselamatan yang tidak murah yang diterima, yang didapatkan oleh orang-orang percaya. Iman kepada Kristus Yesus, iman kepada Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib, yang darahnya tercurah, itu adalah untuk menebus dosa kita manusia.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iman yang utuh, iman yang sempurna akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan pada saat ini, bagaimana iman yang dimiliki kepala rumah ibadat, iman yang dimiliki oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Melalui iman mereka, keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus, maka nyatalah kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat bagaimana kepala rumah ibadat itu datang menyembah Tuhan Yesus dengan menyampaikan segala pergumulannya, anakku perempuan baru saja mati, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atas dia, maka anakku akan hidup kembali. Pernyataan iman yang sangat-sangat luar biasa. Pernyataan iman yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat, letakkanlah tanganmu atasnya, maka dia akan hidup. Sebuah pernyataan iman, keyakinan kalau Yesus dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus mendengar iman dari kepala rumah ibadat, dia segera bergegas pergi ke rumah kepala rumah ibadat bersama dengan murid-muridnya. Tetapi sebelum sampai ke rumah kepala rumah ibadat, di tengah jalan ada peristiwa seorang perempuan yang sakit pendarahan datang dan menjambah jubah Yesus. Karena dalam hati perempuan tadi Bapak Ibu, asal ku jamah saja jumbanya, aku akan sembuh. Ini merupakan pernyataan iman yang sangat luar biasa. Asal ku sentuh saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Pada akhirnya Bapak Ibu, ketika perempuan itu sudah mengimani, Yesuslah yang dapat menjawab pergumulan yang selama ini dia alami. 12 tahun Bapak Ibu, pendarahan dia alami. Mungkin kita bisa bayangkan Bapak Ibu apa yang dia rasakan. Mungkin semua sudah dia lakukan, segala bentuk upaya sudah dia kerjakan, tetapi tidak bisa mendatangkan kesembuhan. Tetapi imannya lah kepada Kristus yang dapat menyembuhkan sakit penyakitnya. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu, bukan hanya penyakit pendarahannya saja yang sembuh, tetapi Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan juga didapatkan, diperoleh oleh perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh luar biasa arti dan makna iman kita kepada Kristus Yesus. Bukan hanya kesembuhan, bukan hanya mujizat yang kita alami, tetapi keselamatan juga dia janjikan ketika kita memiliki iman kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, setelah peristiwa perempuan tadi sudah disembuhkan oleh Yesus, dia kembali melanjutkan perjalanan ke rumah kepala rumah ibadat. Dia melihat di rumah kepala rumah ibadat itu sudah banyak orang. Seruling-seruling sudah mulai ditiup dan orang mulai ribut Bapak Ibu. Dan Yesus mengusir mereka dengan mengatakan anak ini tidak mati. Semua orang menertawakannya. Dan ketika sudah mereka diusir, Yesus
mengangkat atau menjamah anak perempuan kepala rumah ibadat itu. Dan seketika itu juga bangkitlah dan anak perempuan kepala rumah ibadat itu hidup. Bapak Ibu lihat bagaimana perjalanan iman kepala rumah ibadat itu. Dia harus menunggu mujizat dari Tuhan. Dia harus tetap bersabar. Dia percaya kalau Tuhan Yesus dapat menjawab pergumulan yang sedang dia alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan kita, kesehatan, keuangan, keluarga, apapun itu Bapak Ibu, mari kita taruh iman kepada Kristus Yesus. Kita percaya Allah berkuasa. Allah berkuasa atas kehidupan kita. Allah berkuasa untuk menyelamatkan kita. Allah berkuasa untuk membuat kita terlepas dari setiap pergumulan-pergumulan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman kita yang sungguh kepada Tuhan akan menghasilkan buah yang baik. Iman kita yang sungguh tekun, setia dan taat kepada Tuhan dan menanti dengan kesabaran, menanti dengan pengharapan Bapak Ibu, Tuhan akan jawab indah pada waktunya. Dan bukan hanya mujizat dapat kita rasakan, anugerah kita rasakan, kebaikan Tuhan kita rasakan. Lebih dari itu, ketika kita menaruh iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, maka keselamatan kita peroleh. Kita yang hidup dalam keberdosaan, yang tidak dapat bebas dari belenggu dosa, tetapi karena iman kita kepada darah Kristus yang telah mati, yang telah tercurah di kayu salib, yang sangat-sangat mahal, yang tidak dapat terbilang dengan nominal. Keselamatan kita peroleh bukan murahan, tetapi sangat-sangat mahal. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah Roh Kudus menolong kita, memampukan kita agar kita menaruh iman percaya yang penuh, yang utuh kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mujizat, anugerah, terlebih keselamatan dapat kita terima dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami puji dan muliakan nama-Mu. Biarlah dengan kasih dan kuasa Roh-Mu, kami tetap bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami dapat mengimani dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami puji, kami sembah dan muliakan nama Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami bisa memahami, mengerti dan mengimani kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Keluaran pasal 19 ayat pertama sampai 8. Keluaran pasal 19 ayat pertama sampai 8. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya.
Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang setia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata setia berarti berpegang teguh pada janji atau pendirian. Setia juga diartikan patuh dan taat. Contoh, bagaimanapun berat tugas yang diberikan kepadanya, dia tetap taat atau patuh untuk mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kesetiaan itu dapat teruji sampai titik akhir. Baik itu kesetiaan kepada sesama manusia, terlebih kesetiaan kepada Tuhan. Contoh, sepasang suami istri yang mengatakan janji pernikahannya di hadapan Tuhan, mereka akan teruji kesetiaannya ketika mereka tetap bersama-sama menjalani bahtera rumah tangga. Kalau di tengah perjalanan mereka berpisah karena perbedaan pendapat, karena perselisihan paham, berarti mereka tidak setia akan janji yang mereka telah ucapkan, baik kepada manusia yang mendengarkannya, terlebih kepada Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita katakan aku setia kepada Tuhan, mungkin ketika berkat-berkat melimpah, kita dapat mengatakannya, oh aku setia kepada Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupanku. Tetapi tak kalah pergumulan, masalah mulai menghampiri hidup kita, kesetiaan kita kepada Tuhan mulai teruji. Apakah kita mau tetap bertahan dalam iman kita kepada Dia, atau sebaliknya kita meninggalkan Dia? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau belajar tentang kesetiaan kepada Tuhan, kita dapat membaca dan mengingat bagaimana kisah Ayub. Walaupun banyak tantangan, masalah, dan banyak orang yang mengatakan kepada Ayub, tinggalkan saja Tuhan Allahmu. Istrinya sendiri pun mengatakan itu. Tetapi Ayub tetap setia memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca saat ini, bagaimana Allah mau menyampaikan pesan kepada
bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Apa yang mau disampaikan Allah kepada umat Israel, Bapak Ibu? Allah mengatakan kepada Musa agar umat Israel mengingat bagaimana Allah dapat mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Sehingga Allah ingin mereka tetap mendengarkan, melakukan dan berpegang teguh kepada perintah dan firman Tuhan, agar mereka menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan apa yang didengarkan oleh Musa ini, apa yang menjadi pesan Allah kepada umat Israel ini, disampaikan Musa kepada tua-tua Israel pada saat itu. Dan mereka menjawab, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengaku, kita berjanji untuk setia kepada Tuhan, tidaklah mudah untuk menjalani praktek kehidupannya. Sama seperti dengan sesama manusia saja pun kita sering ingkar janji, tidak setia, apalagi kepada Tuhan. Ketika kita katakan setia, aku setia kepada Tuhan, Bapak Ibu, di depan kita banyak hal yang harus kita hadapi. Penderitaan, kesusahan, pergumulan pasti akan kita hadapi. Kesetiaan kita itu akan teruji ketika memang kita dibayang-bayangi dengan banyaknya kesulitan hidup. Kalau kita, Bapak Ibu, dibayang-bayangi berkat dan mujizat, maka kita akan mudah katakan, aku setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita akan teruji, Bapak Ibu, ketika pergumulan datang, kita tetap bersyukur, kita tetap datang dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan ingin kita setia. Ya, setia, Bapak Ibu, bukan hanya sekali kita melakukan firman, bukan hanya sekali kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekali kita berpegang kepada firman Tuhan, tetapi setiap saat selama kita hidup, kita harus menaruh kesetiaan kepada Tuhan. Setia. Walaupun dunia menawarkan kemewahan, dunia menawarkan keegoisan, dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita senang. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita siap untuk menolak kebahagiaan dunia. Kita mau berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Kita mau berjalan dan berpegang kepada perintah dan kebenaran firman Tuhan. Ketika masalah dan cobaan datang, apakah kita tetap setia bersama dengan Tuhan? Contoh, ketika sakit penyakit tidak kunjung sembuh, ada orang yang mencoba kita agar kita pergi ke dukun, karena kita sudah merasa lelah, bosan berdoa kepada Tuhan. Kita percaya kepada kekuatan dunia. Kesetiaan kita tidak lagi ada kepada Tuhan. Itu contoh kecil yang boleh kami berikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kalau kita memang setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap puji dan sembah Dia, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Kekuatan dunia tidak mampu memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi Allah yang sumber keselamatan, Allah yang berfirman,
akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara setia melakukan firman Tuhan. Banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar setiap saat, apalagi di zaman sekarang melalui pemberitaan firman Tuhan banyak sudah kita dengarkan. Mari tetaplah setia. Lawanlah dunia, kegelapan dunia, godaan dunia dengan segala kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami tidak mampu dan kami akan gagal. Tetapi Roh Kudus Tuhan yang menolong kami agar kami dimampukan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan selama kami hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.